Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikram dengan NIM 22361091 dari kelompok 2. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya silakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Faisal dengan NIM 22361060. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andika Lawode dengan NIM 22361092. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arasmin dengan NIM 22361094. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hafidzadia dengan NIM 22361055. Selanjutnya rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Nur Astuti dengan NIM 22361061. Terima kasih. Saya Riki Cahaya Putra dengan NIM 22361095. Itulah tadi perkenalan singkat dari rekan-rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa video ini dibuat. Video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas final oleh Ibu Ismi Fajriah Hansah SH MH Kes sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tugas yang diberikan adalah untuk mewawancarai beberapa narasumber, di antaranya adalah anggota partai politik, wartawan, pakar hukum, Anggota kepolisian, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat. dan pemerintah daerah. Langsung saja kita menuju ke videonya. Saya akan memperkenalkan diri nama saya Aguslan Lapobende, sarjana ekonomi, pendidikan di Bandung. Jabatan saya yang untuk ormas ini Ketua Laskar Sarana Pelaku Sulawesi Tenggara. Saya dirikan di tahun 2021. Di luar dari organisasi ormas, kebetulan juga saya bergelut di salah satu organisasi pramuka partai daerah. Kebetulan Kak Aguslan ini adalah andalan daerah Sulawesi Tenggara. Sudah berkeluarga, anak dua. Yang pertama Muhammad Miskal Kurniawan Ar-Rahman Lapobende. Habis itu Muhammad Adrian Maulana Gimnastiar Lapobende. Saya 20 saja. Itu dia tadi perkenalan singkat dari Bapak Aguslan. Mungkin Pak kita bisa saja langsung. Baik Pak, ini pertanyaan pertama Pak, apakah di organisasi yang Bapak geluti ini ada kode etik atau pedoman perilaku yang mengatur tentang perilaku anggotanya? Oh ya, makasih banyak ya. Apa yang dikatakan Adinda itu di dalam ormas Tamalaki, khususnya Tamalaki, baik Laskar Sarana Pelaki itu punya kode etik. Kode etik dalam arti tatanan budaya, norma-norma budaya. Hadirnya ormas yang ada di Sulawesi Tenggara itu masing-masing punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi seperti Laskar Sarana Pelaki punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kode etiknya juga ada. Kalau kita selalu mengajarkan kepada adik-adik kita tentang budaya yang dikatakan kalau sara. Nah, inai kono sara ia pine sara, inai lia sara ia pine kasara. Nah, itulah. Itu filsafatnya kita orang Tolaki yang tidak bisa terlepas dari bingkai kalau sara. Nah, itu. Nah, apa lagi? Langsung menuju ke pertanyaan kedua. Sudah paham kan? Iya Pak.
Terus yang kedua ini Pak, bagaimana responnya Bapak jika ada salah satu anggota yang mendapat ketidakadilan? Saya pernah alami, adik-adik tahu, tahun 2021 lebih baik kalau ada anggota saya yang ini, saya cepat ambil tindakan sebelum merembes ke yang lain-lain. Karena kenapa? Kita diajarkan ini untuk saling menghormati, saling menghargai sesama manusia. Karena kita ini sebenarnya satu saja, Adam dan Hawa. Ya, kita ini sebenarnya semua bersaudara, hanya kan berbeda-beda semua. Nah, saya pernah alami, lebih baik saya yang masuk daripada anggota saya, karena tidak bersalah. Salah satu contohnya waktu Pawai Budaya tahun 2021, Pak, yang ada di daerah Kendari B, dan saya salah satunya masuk pidana kena pasal 55. Tapi kita menghargai hukum, nggak boleh, karena hukum tidak bisa membedakan siapa dia. Gitu. Nah, saya selalu ajarkan mereka, bahwa saya contohkan bahwa saya bertanggung jawab. Kita harus saling menjaga norma-norma, itulah kita harus saling menjaga norma-norma ada di wilayah kita. Itu dia tadi jawabannya. Selanjutnya ini pertanyaan ketiga Pak. Ya. Bagaimana Bapak dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong anggotanya untuk berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan bersama? Saya paham sekali itu. Jadi saya selama jadi ketua Laskar Sarana Pelaki Sulawesi Tenggara, saya selalu mengajak kepada anggota saya yang bernilai positif. Nah, contohnya saya mengadakan kerjasama dengan TNI Polri untuk baksos. Itu yang pertama. Kedua, kita tetap bersilaturahmi kepada sesama antar suku. Nah, itu. Dan ketiga, kita selalu menjaga orang-orang tua kita saling menghargai satu sama yang lain. Nah, itu yang selalu saya tanamkan. Selalu, yang jelas LST selalu membuat kegiatan-kegiatan yang positif di mata masyarakat. Contohnya, kita sudah pernah baksos di pasar yang di kota Pelelangan. Kedua, pasar Panjang. Ketiga, di perbatasan kota. Itu yang selalu saya membuatkan supaya ini adik-adik saya, anggota saya ini supaya saling bergotong royong satu sama yang lain. Karena kenapa? Di dalam itu ada intinya juga, karena kita juga ingin punya niat bersahabat. Itu kan? Oke. Baik. Ini pertanyaan keempat. Apa? Bagaimana Bapak dapat mengedukasi anggota tentang pentingnya integritas pribadi, Pak? Pentingnya integritas pribadi, pertama-tama yang harus kita lakukan mengidentifikasi kepada anggota-anggota kita. Karena anggota kita ini kebanyakan juga ada yang tinggi, level bawah, tengah, bawah. Nah, yang level bawah lah yang kita selalu ingatkan mempelajari edukasi yang untuk pribadinya masing-masing. Dalam arti kita selalu membuat kegiatan yang namanya diksa, pendidikan dasar untuk kepribadian masing-masing teman-teman, supaya tahu tentang adat dan istiadat suku Tolaki. Dia sudah tahu bahwa dirinya orang Tolaki, tetapi dia tidak tahu tentang adat dan istiadatnya itu. Makanya kita selalu ingatkan ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang saya harus sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, di Tamalaki ini pada umumnya untuk menjaga harkat dan martabat budaya kami,
suku Tolaki kami ini, bahwa kami ini yang ada di Sulawesi Tenggara ini sangat menghargai kepada para pendatang-pendatang, saudara-saudara kami. Makanya kami selalu beredukasi kepada anggota ini, saudara-saudara kita semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya harus mengingatkan. Yang ketiga ini saling menghormati, saling menghargai, itu yang pertama. Itu saling menjaga keamanan kita, khususnya di lingkungan masing-masing. Itu yang harus selalu tanamkan kepada anggota saya. Kalau ada apa-apa jangan membuat karena ada hukum di situ. Kalau dia mengangkat contohnya begini. Contohnya ada orang luar menikah sama orang lelaki. Nah, dia tidak akan bertanggung, kita yang akan turun. Karena sudah melakukan adat istiadat itu. Dia sudah melecehkan kita punya adat. Nah, itu. Umpamanya contohnya ada yang ini. Pacarnya orang lelaki. Contohnya dia orang lelaki, pacarnya orang luar. Ini yang tidak bertanggung jawab dan ini yang tidak diterima. Dan di situ ada yang namanya di atasnya kita, namanya lembaga adat lelaki. Nah, kebetulan juga saya masuk dalam pengurus DPP lembaga adat lelaki. Di bawah DPP, adanya DPP LAT, kita ini anak-anak tambang lagi saling menghargai karena dia paling di atas semua. Nah, itu. Nah, itulah. Saya harus memberikan contoh. Mungkin itu juga pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdus ya. untuk wawancaranya pada hari ini. Kami selaku mahasiswa berterima kasih atas kami mendapat banyak pelajaran dari jawaban-jawaban dari Bapak. Baik, itu saja tadi wawancara dengan Bapak Ruslan, Bapak Ruslan. Saya kembalikan ke video selanjutnya. Kembali lagi di sesi wawancara kita pada malam hari ini bersama salah satu anggota dari partai politik dengan Bapak Laude Lawama, Sarjana Hukum dari fraksi PD Perjuangan Kota Kendari. Baik, itu tadi perkenalan singkat dari narasumber kita pada malam hari ini. Baik Pak, mungkin langsung saja kita menuju ke sesi wawancaranya Pak. Ya. Ini Pak, pertanyaannya itu apakah praktek demokrasi saat ini telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Pak? Ya, terima kasih Ade. Dari siapa? Dari Fikram Pak. Fikram. Ya, terima kasih. Saya cuma menceritakan tentang kondisi yang terjadi di wilayah hukum saya DPRD Kota Kendari. Ya, kami di sana terdiri dari 35 anggota DPR dan setiap orang itu pasti berbeda-beda tipikalnya. Karena bicara konsep demokrasi, alhamdulillah kalau menurut saya itu sudah jalan. Tentunya apa yang kita lakukan selama ini tentunya sesuai dengan regulasi yang ada. Hanya memang kalau kita mau kaitkan praktek demokrasi dan dikaitkan dengan Pancasila, jelas bicara konsep Pancasila ini tentunya kita diikat dengan beberapa etika yang ada di dalam. Bicara etika ini tentunya berarti bicara attitude masing-masing orang. Ya. Ya, kalau pelaksanaan demokrasi dalam mengambil keputusan-keputusan di DPR, kalau menurut saya dengan saya menjadi anggota DPR sudah 20 tahun tentunya, ya saya melihat itu sudah menurut saya sudah bagus kalau bicara konsep demokrasi. Hanya cuman kalau kita kaitkan dengan asas-asas dalam Pancasila, sila-sila dalam Pancasila ini kita diikat, kembali lagi persoalan tadi bahwa kita diikat dengan etika. Jadi memang di sini kita memang diajar sebenarnya bagaimana caranya supaya pada saat kita
apakah dalam rapat pembahasan, ataukah pembuatan peraturan daerah, ataukah dalam melakukan pengawasan, tentunya itu kita harus penuh dengan etika. Ya, harus ada etika. Makanya kita di sana 35 orang, jelas tipikalnya orang kembali lagi itu berbeda-beda. Beda-beda sekali. Ada yang menyampaikan secara kasar, ada juga secara halus, karena dasar dirinya bahwa kita ini adalah sama-sama penyelenggara pemerintahan. Tentunya, karena kita diikat dalam Undang-Undang Nomor 22. Hanya cuma memang kita anggota DPR itu dikasih kewenangan dalam 3 hal dalam regulasi itu. Pertama adalah kita membuat peraturan daerah, kedua adalah pemegang hak budgeting, ketiga adalah bentuk pengawasan. Nah, kembali kepada etika tadi, saya mau katakan bahwa terkadang kalau andai kata ada kekeliruan yang dilakukan dengan dilakukan oleh birokrasi, tentunya kita kan pasti proteksi. Proteksi di sini tentunya ya, walaupun di dalamnya terjadi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi kan kita harus juga mengutamakan juga etik pada saat kita berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di birokrasi. Ya. Nah, terus kembali kepada persoalan demokrasi lagi tadi, saya katakan bahwa proses demokrasi hari ini kita sudah jalankan sesuai dengan mekanisme yang ada. Termasuk hari ini masuk ke kancah pemilihan wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Nah ini kan bicara konsep demokrasi ini jelas kita itu sudah lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan. Nah makanya saya bilang kalau bicara konsep demokrasi ini kita alhamdulillah itu jalan sesuai dengan norma-norma yang ada. Hanya itu saya garis bawahi, kalau ini mau dikaitkan dengan asas-asas dalam Pancasila, ya tentunya kalau saya secara pribadi saya sering mengatakan dalam forum-forum terbuka, baik saya di antara lingkungan teman-teman eksekutif dan DPR, sering saya katakan, termasuk kita lakukan, umpamanya saya pimpin rapat dengan pendapat, dengan masyarakat, dengan ya katakan orang-orang dari yang kita tidak tahu lah begitu. Saya sering mengatakan bahwa saya adalah orang, saya ini ada politisi, tapi saya orang beragama. Bukannya saya bahwa orang beragama, tapi hari ini bos saya minta maaf bahwa saya politisi. Oh tidak seperti itu. Bahwa saya harus mengutamakan bahwa saya ini adalah orang beragama. Itu kalau saya pribadi. Tetapi kan kembali tadi bahwa kadang juga ada orang yang karena ya kembalikan dari jiwa muda mungkin masih apa, sehingga pada saat menyampaikan sesuatu hal di forum, kadang ada yang mengeluarkan dengan cara yang kasar, ada juga dengan cara yang halus. Makanya saya kalau di DPR itu selalu saya disampaikan bahwa saya itu adalah sebagai penyejuk di setiap rapat-rapat, baik tadi rapat pembahasan anggaran ataukah RDP dengan TAPD atau kepala-kepala dinas ataukah dengan masyarakat-masyarakat yang mengadu. Nah, begitu. Biasanya kalau saya sudah masuk ke depan itu biasanya itu langsung teduh, biasanya gitu. Jadi memang kita ini politisi, ya tentunya pertama kita harus sandarnya kepada regulasi, kita ini dalam beragama. Setelah itu bagaimana kita menciptakan keteduhan pada saat kita menjalankan tugas-tugas. Tetapi tentunya kalau di dalamnya sudah terjadi kekeliruan atau kesalahan besar, berat, ya tentunya kita harus proteksi dengan baik, walaupun dia pahit, ya pahit menurut orang. Tapi kalau kita mengatakan bahwa itu kita menyampaikan sejujur-jujurnya, itulah yang kita lakukan. Ya. Pokoknya katakanlah yang pahit, katakanlah yang jujur, walaupun pahit didengar orang. Itu namanya. Kalau ini kita mau kaitkan dengan konsep demokrasi kaitkan dengan Pancasila, karena kita harus bertuan, berperi ke manusia, ya, harus kita adil. Ya tentunya kalau bicara di sini, ya saya selama ini pengalaman saya, apalagi kewenangan anggota DPR sangat luas, karena kalau eksekutif itu biasanya diberi hak dalam mengambil keputusan untuk mengajukan program-program yang ada di masyarakat, dia kan lewat musrenbang. Itu birokrasi. Kalau kita ada namanya reses. Nah,
dalam mengambil keputusan dalam proses ini untuk mengajukan program-program itu harus memenuhi unsur keadilan di dalamnya. Harus, karena semua masyarakat ini jadi sorotan buat kita. Dilihat terus setiap langkah kita, termasuk gaya kita, apa semua. Masyarakat sekarang lebih cerdas dari susah kita masyarakat. Tentunya kalau kita tidak bersikap adil dengan masyarakat, ya mungkin saya jujur saya mau katakan bahwa tidak akan mungkin saya lagi nambah periode. Iya kan? Ya, karena mungkin masyarakat melihat bahwa kalau ini mah cocok jadi anggota DPR, sudahlah kita tetap pilih dia. Gitu. Itu mungkin yang mau sampaikan kepada adik-adik semua. Mudah-mudahan saya sampaikan ini bisa mendapat manfaat, apalagi adik-adik masih muda-muda, ya kan, masih muda-muda, perlu banyak belajar. Dan memang dalam proses seperti ini, kematangan dalam kita orang politisi ini memang ilmu itu harus ditambah terus ilmu. Tidak boleh kita puas dengan apa yang kita dapat hari ini. Karena saya itu pada dulu waktu ada namanya sekolah lembaga ketahanan nasional, saya ikut ambil bagian untuk ikut lemhanas. Hanya cuma bagaimana belajar itu melakukan pengendalian diri. Alhamdulillah dengan saya dididik mereka Sarwan Hamid, Hendro Priyono. Alhamdulillah terjadilah kematangan buat saya. Jadi silakan orang berteriak kiri kanan apa semua, sudahlah, itulah namanya demokrasi seperti itu. Silakan orang mengajukan, tetapi tentunya kita harus proteksi, kita harus pilih-pilih. Ada namanya penentuan skala prioritas utama dalam program kita selama ini. Itu barangkali. Baik, itu dia tadi sesi wawancara kita bersama narasumber kita hari ini yang telah memberikan kita ilmu yang sangat melimpah pada malam hari ini, dan juga menceritakan pengalaman-pengalamannya selama dia menjabat. Beliau sudah menjabat 4 periode di DPRD Kota Kendari. Baik, mungkin itu saja wawancara kita pada malam hari ini. Saya akhiri dengan billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lutfi Autifati Sadia, dan di sini saya akan mengacara Bapak Laode Murad. Mungkin bisa langsung ya, Pak? Iya. Baik, saya akan pertanyaan pertama. Bagaimana menurut Bapak kode etik profesi pengacara mengatur dan mencegah perilaku tidak bijak? Terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan kode etik pengacara itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ya. Jadi di situ telah diatur bagaimana advokat itu menjaga dirinya baik secara etik pribadi maupun secara etik dalam profesi. Kemudian secara rinci juga terdapat kode etik yang diatur oleh asosiasi pengacara itu sendiri, dan itu dalam penegakannya diatur dan ditegakkan oleh setiap asosiasi profesi itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana pengacara menjaga integritas dan profesionalisme mereka dalam menghadapi situasi ketidakadilan dalam penegakan hukum menurut Bapak? Persoalan integritas dan profesionalisme itu adalah suatu prinsip yang memang harus dimiliki oleh seorang advokat ya. Tapi di sisi lain, integritas dan profesionalisme itu selalu dihadapkan oleh kenyataan-kenyataan hukum di masyarakat yang memang sudah sangat sedemikian rusaknya seperti itu. Jadi kita melihat integritas itu adalah bagaimana kita menjaga proses ideal ya, jadi kepercayaan, komitmen. Sementara di lapangan dunia peradilan kita ketahui bersama bahwa ada banyak tindak tanduk aparat penegak hukum yang memang sulit untuk dikatakan jujur. Seperti itu, ada banyak APH yang bisa disogok, kalau mau menang harus bayar. Nah, itulah tantangan integritas kita, dan itu sangat juga mempengaruhi profesionalitas kita ya. Jadi kita advokat juga sering dianggap tidak profesional manakala tidak memenangkan perkara. Padahal notabene kebanyakan yang terjadi ya
pemenangan perkara itu sering dikaitkan juga dengan sogokan, seberapa besar sogokan. Itu hal-hal yang sudah sangat lumrah kita lihat di wilayah peradilan kita. Namun di sisi lain, sepanjang kita memegang teguh integritas dan profesionalitas kita, ya, saya pikir ada saja klien yang akan menghargai itu. Jadi saya pernah mendengar juga nasihat dari senior advokat saya, dia mengatakan bahwa kalau kita menang dicari itu biasa, tapi kalau kita ini kalah tapi dicari itu luar biasa. Selanjutnya, Bapak sebagai seorang pengacara tentu sering dihadapkan dengan beberapa isu-isu yang menyangkut tentang hak-hak keadilan yang dimiliki oleh warga negara. Dan berdasarkan pengalaman Bapak terkait isu-isu tersebut, apakah dalam prakteknya penerapan hukum di negara kita ini telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam Undang-Undang 1945? Terima kasih. Pertanyaannya sebenarnya bisa terjawab ya dengan fenomena-fenomena hari ini, bahwa keadilan terhadap warga negara itu menjadi suatu problematik ya, mana kalau secara konkret kita lihat di kasusnya banyak mengenai eksploitasi sumber daya alam yang berkonflik dengan hak-hak masyarakat adat misalnya. Itu memang sangat sulit ya. Kalau kita bilang negara ini tidak adil, ya sudah cocok. Karena banyak masyarakat yang memang memiliki hak-hak atas tanah justru tergusur oleh kepentingan investasi yang notabene jadi politik hukum kita hari ini. Jadi politik hukum kita hari ini coraknya dia politik hukum investasi yang indikasinya adalah adanya undang-undang cipta kerja ya, dan kebijakan turunannya yang memberi ruang investasi sebesar-besarnya sekaligus berdampak pada penghilangan hak-hak warga negara, yaitu hak-hak lingkungannya, hak-hak sosoknya ya, ekonomi, sosial, budayanya ya. Kemudian di sisi lain juga terhadap dampak kemiskinan struktural sekaligus bencana alam yang timbul sebagai akibat eksploitasi sumber daya berlebihan, dan itu tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sebagaimana amanah dari konstitusi kita. Jadi mantan Menkumham Profesi Edi Hierari pernah berkata, hukum itu tidak salah, tapi aparat penegak hukumnya itulah yang salah. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum itu sangat bergantung pada aparat penegak hukumnya. Dan untuk menjadi aparat penegak hukum yang menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang penegak hukum, yaitu kebijaksanaan, integritas pribadi, dan pekerja keras. Bisakah Bapak menjelaskan mengapa ketiga hal tersebut penting untuk dimiliki oleh aparat penegak hukum kita? Jadi benar apa yang dikatakan oleh Prof. Edi, bahwa kita ini sama di hadapan hukum, tapi di hadapan penegak hukum kita tidak sama. Tentu saja karena dalam secara fungsional penegakan hukum, secara fungsional penegakan hukumnya. Jadi ada tiga subsistem ya. Yang pertama itu ada substansi hukum, kemudian struktur hukum, kemudian kultur hukum. Substansi hukum itu membicarakan tentang aturan-aturan apa ya, yang berlaku yang kemudian ditegakkan. Kemudian struktur hukum itu berbicara siapa orang yang menegakkan hukum ini. Sedangkan kultur hukum itu berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam memenuhi hukum. Jadi memang ada tiga aspek. Betul bahwa struktur penegak hukum itu sangat berpengaruh. Prof. Sacipto Raharjo yang sebagai pegawai hukum progresif di Indonesia pernah berkata bahwa untuk menegakkan hukum itu diperlukan aparat yang memang memiliki nurani. Ya, jadi diistilahkan ada namanya squeaky clean. Jadi orang-orang itu harus bersih. Kalau analoginya sederhana, ya, orang bilang untuk menyapu itu harus kita pakai sapu yang bersih. Kita tidak mungkin pakai sapu yang kotor. Jadi ada prinsip-prinsip moral yang mengikat, termasuk kode etik tadi, termasuk integritas, komitmen, profesionalitas. Itu semua bertalian satu sama lain, dan memang itu sangat mempengaruhi ya dalam penegakan hukum, khususnya di struktur hukum.
Seburuk apapun hukum, jika aparat penegak hukumnya atau struktur hukumnya itu bagus, itu akan menjadi hukum yang baik. Bapak sebagai seorang pengacara sudah berpengalaman di bidangnya, tentu sudah banyak berhadapan dengan berbagai macam klien dengan sifat dan kepribadiannya yang masing-masing. Dan dari sekian banyak klien Bapak tersebut, bisakah Bapak menceritakan pengalaman pribadi Bapak saat ketemu klien-klien yang memiliki sifat yang tidak pandai berterima kasih, yang padahal Bapak telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkaranya? Betul ya. Pertanyaan ini memang sering dialami ya oleh para advokat ya. Jadi banyak klien yang datang ke advokat itu dengan permasalahan-permasalahan yang sangat besar, apalagi ini ya dari sisi ekonomi, bahwa wah ini bisa mendatangkan profit yang sangat banyak. Di sisi lain, klien selalu membicarakan bahwa dirinya itu dalam kondisi yang tidak stabil atau kondisi perekonomian yang tidak stabil. Jadi selalu menyembunyikan bahwa dia memiliki uang lah, tapi hanya mereka selalu mempresur bahwa urusannya harus selesai, tapi jasanya tidak secara profesional. Jadi ketika masalahnya selesai, seringkali klien juga tidak komitmen terhadap apa yang mereka katakan sejak awal ya. Tapi ada banyak kiat-kiat ya. Misalnya kita membuat kontrak bagaimana cara pembayaran, kemudian perjanjian teknis setelah surat kuasa misalnya ya, itu banyak juga. Tapi pun juga kita buat seperti itu, masih banyak juga klien yang memang tidak komitmen dengan seperti itu. Dan itulah tantangan bagi profesi kita ya, apalagi kita sebagai advokat ini kan profesi jasa ya. Jadi profesi jasa itu ukuran nilai jasanya itu sangat dinamis ya. Orang bisa menghargai profesionalitas kita itu dengan angka-angka seenaknya orang saja. Dan orang bilang bisa sampai miliaran, bisa sampai ratusan juta. Itu seenaknya, tidak ada kuantifikasi atau tidak ada standarisasi. Dan itulah yang menjadi celah bagi klien untuk memainkan harganya, memainkan jasa yang mereka bayar. Dan ketika tidak ada perjanjian, itu akan menjadi celah lebih besar lagi. Saya kira itu banyak terjadi. Terima kasih sebelumnya bagi Bapak yang telah memberi kesempatan kepada kami. Itulah tadi wawancara yang telah kami lakukan kepada Bapak Laude Murang. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Bapak Mirkas atau yang biasa disapa Ikas. Baik Pak, langsung saja kita mulai ya sesi wawancara kita pada siang hari ini. Mungkin yang pertama saya ingin tanyakan itu suka duka selama menjadi wartawan mungkin. Suka duka di profesi kewartawanan banyak ya. Mungkin kalau suka karena apa ya? Suka kita punya akses khusus untuk dengan banyak orang, dengan pejabat, dengan bantuan hukum, dengan siapapun itu sebagai background akan menjadi narasumber kita yang menjadi suka. Selain itu juga sukanya juga karena secara pribadi saya sih senang dengan profesi ini. Jadi senang menjalankan profesi ini, mencintai profesi ini sehingga apapun itu tantangannya pasti bisa saya lewati. Sedangkan bicara soal duka pasti banyak juga dukanya gitu. Dukanya salah satunya kadang-kadang kami itu di wartawan. Kalau jalan tugas itu tantangan paling berat itu adalah mengejar narasumber. Mengejar narasumber itu kadang kita yang harus mengikut dengan waktu ataupun tempat yang diinginkan narasumber. Kadang-kadang kita harus punya jalan dan waktu, antara juga dengan situasi atau cuaca apapun, hujan, panas, itu kita tempuh untuk kemudian tetap mendapatkan sebuah karya jurnalistik atau pemberitaan yang kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pembaca. Selain itu juga kadang-kadang juga untuk kita berita yang sedikit anti mainstream itu
apa ya, saya bilang duganya dan tantangan yang paling berat itu karena kita kadang-kadang mendapatkan tekanan, ancaman Dari yang lain juga. iya dari pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan pemerintah kita. Teror berapa kali saya berkali Sering mendapatkan teror. sering malah, terutama terkait banyak hal yang kita kan sekarang kenal dengan sumber daya alam, gitu kan. Sumber daya alam ini kemudian pengelolaannya banyak yang tidak sesuai dengan regulasi, banyak penambang legal gitu kan. Ketika saya paling banyak dapat teror terkait itu, ketika menceritakan soal itu, saya sering mendapatkan teror dari pihak-pihak yang merasa tidak nyaman atau dirugikan. Kalau teror begitu ada yang sampai ke fisik atau? Alhamdulillah kalau sampai saat ini fisik belum sampai sih, gitu ya. Cuman sebatas teror lewat chat WA, juga saya gimana merasa bahwa kan mengikuti gitu. Itu aja. Psikis saya cuma diganggu gitu. Kalau sampai ke fisik, alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Kalau boleh tahu bergabung dalam profesi ini wartawan dari kapan? Saya mulai tugas wartawan itu di tahun 2012. Sampai bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah bertahan karena itu saya bilang bahwa saya mencintai profesi ini. Mungkin selanjutnya yang ditanyakan yaitu masalah yang pernah dialami atau yang pernah dilalui selama menjalankan profesi sebagai wartawan. Saya pernah dilaporkan, Sampai dilaporkan. pernah dilaporkan ke kepolisian, ke Dewan Pers. Tapi lagi-lagi bahwa apa yang saya beritakan itu adalah sebuah fakta dan bukan opini saya pribadi. Memang narasumber yang kredibel juga, sehingga prosesnya pun tidak sampai ke ranah hukum. Laporan itu tidak proses panjang gitu. Dan memang karena kita perjuangan nanya ke Dewan Pers, ya Dewan Pers juga sudah memberikan rekomendasi dan akhirnya itu juga berhenti juga gitu. Tidak semerta-merta langsung. Iya. Jadi inilah yang kita kadang-kadang juga kami memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada pihak-pihak lain, korporat dan sebagainya, bahwa sekretariat itu tidak masuk ke ranah hukum. Sekretariat itu masuk ke ranah Dewan Pers. Harus ke Dewan Pers. Apalagi kita ini profesi ini juga tergabung di organisasi yang memang jadi konstituen Dewan Pers di Kantor Wartawan Indonesia atau PWI. Berarti kayak semacam resmi begitu. Ya. Kan sekarang banyak organisasi kewartawanan, profesi kewartawanan yang terbentuk. Cuman kan yang jadi Dewan Pers itu kan hanya beberapa saja gitu. Tidak semua kemudian Dewan Pers jadi konstituen mereka. Menarik sekali ya pembahasan kita pada siang hari ini. Mungkin sekian dari saya. Maafkan. Kita sangat mendapat banyak ilmu dari Pak Ikas tentang bagaimana profesi seorang wartawan. Mungkin sekian dari kami. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita akan melakukan wawancara bersama salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Haji Burhanuddin selaku Kepala Desa Kota Bangun. Untuk mengefisienkan waktu Pak, mungkin kita langsung saja ke beberapa pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, sebagai Kepala Desa, bagaimana Bapak menciptakan lingkungan yang adil di desa Bapak? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya perkenalkan dulu. Saya Haji Burhanuddin, Kepala Desa Kota Bangun, Kecamatan Metro, Kabupaten Konsek. Bagaimana, sesuai pertanyaan tadi, bagaimana menciptakan lingkungan yang adil di desa? Tentunya kami sebagai Kepala Desa itu memberikan pemahaman kepada
warga Desa Kota Bangun agar kiranya mencintai desanya di dalam menciptakan kebersihan lingkungannya, sehingga di dalam kami membuat salah satu program yang setiap tahunnya kami mengadakan kegiatan lomba kebersihan setiap dusunnya, sehingga setiap tahunnya masyarakat itu berlomba-lomba di dalam membersihkan, di dalam menjaga lingkungannya agar kiranya lingkungan di setiap dusun RT bisa tercipta kebersihan di desanya, sehingga Desa Kota Bangun menjadi desa yang bersih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak mengedukasi masyarakat yang cenderung tidak suka bekerja sama, misalnya di kegiatan kerja bakti atau gotong royong gitu? Mengedukasi masyarakat tentang kurangnya masyarakat yang tidak kerja bakti, itu yang pertama-tama kita lakukan tentunya bersilaturahim secara kekeluargaan kepada warga yang tidak suka kerja bakti. Kami melakukan ini bersama-sama Babin Kamtimas dan Babinsa, sehingga dengan kami memberikan pemahaman tentang pentingnya kerja bakti di desa, sehingga dia bisa mengetahuinya dan bisa memahaminya, dan insya Allah dia akan melakukan kerja bakti. Karena saya kira kerja bakti itu selain membersihkan lingkungan, itu adalah sesuatu untuk bersilaturahim, berkumpul untuk mengetahui satu sama lain agar kiranya saling kenal. Itu yang paling penting. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, mengapa integritas pribadi itu penting bagi seorang pemimpin seperti Bapak? Integritas sangat penting bagi kepemimpinan kami. Itu kami harus lakukan agar kiranya masyarakat dapat mematuhi segala aturan-aturan, segala kewajiban masyarakat di dalam mereka menjalankan tugasnya sebagai warga Desa Kota Bangun. Karena dengan integritas itu, setiap kita melaksanakan satu kegiatan dengan integritas yang penuh, itu masyarakat akan paham, masyarakat akan melaksanakan apa yang kita harus lakukan di dalam kita menjalankan pemerintahan itu. Apalagi sekarang masyarakat Desa Kota Bangun yang sangat beraneka ragam, itu sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin agar kiranya masyarakat kita tetap mematuhi, tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga desa. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah kami berikan. Mungkin ada pesan dan pesan untuk kami sebagai mahasiswa. Pesan saya sebagai Kepala Desa Kota Bangun kepada adik-adik mahasiswa, tentunya apa yang menjadi kewajiban adik-adik sebagai mahasiswa itu jalankan sesuai dengan fungsi adik-adik di dalam beraktivitas, terutama bila kita berada di desa. Ini sangat membantu kami untuk membagi pengetahuan tentang kemasyarakatan. Kesannya saya sangat bersyukur adik-adik telah hadir di Desa Kota Bangun, karena ini salah satu juga bagaimana Desa Kota Bangun menjadi mitra kepada adik-adik mahasiswa, sehingga Desa Kota Bangun bisa juga dikenal di kalangan kampus. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wawancara selanjutnya bersama narasumber narasumber Karang Taruna. Untuk sebelum memulai sesi wawancara,
Pertama-tama saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih yang telah diberikan kesempatan untuk berbicara sebagai narasumber. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Agus Ring sebagai Karang Taruna di Desa Tapiamea. Itu dia tadi perkenalan singkat dari narasumber kita. Mungkin langsung saja kita menuju ke sesi wawancara. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah Karang Taruna memiliki kode etik atau pedoman perilaku yang mengatur tentang perilaku anggotanya? Sebelum kami masuk ke anggotaan Karang Taruna, kami sudah memiliki kode etik yang harus diterapkan pada diri kami sebagai anggota Karang Taruna, yaitu bersikap cermat dan ramah pada masyarakat untuk menjaga interaksi kami dengan masyarakat. Karang Taruna juga menjadi wadah pengembangan diri pengembangan diri kami dalam kehidupan sosial di masyarakat. Berarti Karang Taruna ini memiliki dampak yang baik untuk kita sebagai Karang Taruna, gitu. Iya. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Karang Taruna dapat memberikan dukungan kepada individu atau kelompok yang menjadi korban ketidakadilan? Baik, pertama-tama kami akan menindaklanjuti permasalahan ini yang dialami di anggota kami. Kami akan melanjuti permasalahan ini yang dialami ke anggota kami, ke pemerintah desa seperti Kades atau RT setempat untuk melakukan musyawarah dan menyelesaikan masalah yang dialami oleh anggota Karang Taruna. Begitu. Jadi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan harus melakukan musyawarah dulu dengan pemerintah desa setempat seperti kepala desa atau RT begitu. Iya, betul. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Karang Taruna dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong anggotanya untuk berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan bersama? Yang pertama, kami akan saling merangkul dan memotivasi masing-masing anggota kami yang lain untuk lebih semangat dan bekerja keras memberikan dampak baik positif di masyarakat, termasuk di desa kami. Gitu. Misalnya Anda menjadi ketua Karang Taruna begitu, Anda akan mendorong anggota Anda untuk anggota Anda untuk lebih semangat dan bekerja keras untuk membangun desa, misalnya desa Anda, seperti begitu. Iya. Langsung kita ke pertanyaan selanjutnya lagi. Bagaimana Karang Taruna dapat mengedukasi anggotanya tentang pentingnya integritas pribadi dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Ada salah satu cara kami ialah saling mengingatkan untuk berperilaku yang baik kepada masyarakat di lingkungan kami, termasuk di desa kami, untuk menjaga komunikasi dan interaksi kami dengan masyarakat, terutama di desa kami, di Desa Tapiamea. Saya kira mungkin integrasi ini sudah ditanamkan kepada anggota sebelum memasuki tadi yang seperti dijelaskan pada jawaban pertama tadi kan? Iya. Tentang kode etik ya. Iya. Mungkin itu saja tadi wawancara kita pada kesempatan ini. Apabila ada salah kata saya sebagai pewawancara, mohon maaf. Mungkin ada sepatah dua kata yang dikatakan. Baik, terima kasih. Ini juga sebagai pulang keras kami akan memotivasi ke depannya bagaimana Karang Taruna di desa kami supaya lebih baik dan lebih bermasyarakat lagi. Baik, itu dia tadi wawancara bersama salah satu anggota Karang Taruna desa apa tadi? Desa Tapiamea. Desa Tapiamea. Iya. Itu dia tadi.
saya kembalikan ke, silakan saja. Silakan. Mungkin bisa perkenalkan. Mohon izin untuk makan diri. Nama Aibda Muhammad Taslim. Saya selaku Babin Kamtibmas Polsek Ranameto. Mungkin langsung saja kita perkenalkan. Mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan yakni bagaimana Bapak menanggapi perilaku yang tidak bijak yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya dalam menyelesaikan masalah dengan perkelahian, di mana kita tahu bahwa perilaku tersebut adalah perilaku yang tidak bijak. Nah, terima kasih. Jadi untuk kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan dengan memihak, ya. Yaitu harus tindakan yang dilakukan mengamankan dulu, ya. Nanti berhubungan sama pihak setempat, misalnya seperti RT, Pak Desa. Nanti mereka koordinasi sama Babin Kamtibmas untuk kami selesaikan dan mengamankan. Jadi kalau umpama masyarakat mengadakan itu tidak boleh, karena sekarang ini kita ini negara hukum, ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang melakukan penyimpangan, ya, melalui kekerasan kalau ada kegiatan begitu diamankan dulu, nanti kita selesaikan bagaimana. Kalau memang mau secara hukum atau mau dimediasi, silakan. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bagaimana Bapak merespon keluhan masyarakat terkait ketidakadilan dalam penegakan hukum? Jadi saya menjawab, kami merespon begini, ya, ketidakadilan begini. Apabila suatu desa atau ada kegiatan-kegiatan, ibaratnya ada penyimpangan, merespon untuk ketidakadilan, ya, maksudnya kita ini mengamankan dulu. Nanti kita lihat, kan kita di dalam penyelidikan itu ada, dalam kita kan nanti masukkan pasal-pasal, ya, mana yang cocok, yang ya, sesuai. yang mana sesuai, terus dia masuk unsur-unsurnya atau tidak, kan karena masyarakat dan mau tahu masyarakat itu maunya hukumannya ini, kan belum bisa. Jadi kita ini bagaimana melihat melihat pelanggaran-pelanggarannya, sesuaikan masuk unsur-unsur atau tidak. Nah, terus pasal-pasalnya dia masuk pasal ini atau tidak, jadi sesuaikan. Jadi masyarakat kadang bilang tidak merespon keadilan, bukan. Jadi kita lihat, maksudnya secara kayak pencurian, masa langsung masuk ke pasal yang lain. Jadi kalau menurut saya untuk merespon ini ketidakadilan, semua adil. Jadi kita tidak menilai pandang bulu, ya, maksudnya tidak menilai dalam penegakan hukum itu, tidak menilai anak siapa, ya, dari golongan mana, ya, diratakan. Karena dalam penegakan hukum itu tidak ada yang semua sama di mata hukum, ya. Nah, terima kasih. Mungkin selanjutnya bagaimana kepolisian mengevaluasi kinerja anggota polisi yang cenderung malas atau tidak bekerja keras dalam melaksanakan tugas? Terima kasih. Jadi ini banyak yang terjadi, ya. Jadi anggota-anggota itu malas, itu banyak faktor, ya. Mungkin dia ada permasalahan dari rumah, ya. Ada permasalahan juga masalah keuangan, ya. Ada permasalahan lain dibawa ke kantor. Jadi kalau menurut saya untuk penyelesaian kasus anggota yang perilaku tidak bekerja keras atau melaksanakan tugas, jadi itu kalau di polsek kita ini ada namanya propos, ya, yang menangani masalah anggota, propos. Jadi kita itu tiap minggu, tiap bulan ada perekapan. Berarti rutin dilakukan? Ya, dilakukan rutin. Jadi kalau anggota tidak melaksanakan apel, kan dia ada absennya dia. Nah, nanti setelah di absen, direkap. Setelah rekap,
pihak dari Propos menindaklanjuti ke Polres untuk memanggil dan meminta keterangan untuk anggota yang bersangkutan, ya begitu. Kemudian bagaimana kepolisian menangani kasus anggota yang menunjukkan perilaku yang tidak berintegritas? Jadi berintegritas ini kan ucapan dan perilaku, ya. Jadi integritas ucapannya dan ucapan dan perilakunya harus sesuai. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari selaku anggota kepolisian yang dijaga memang ucapan, ya, karena adalah banyak orang bilang mulutmu harimaumu, ya, jangan kita langsung menyalahkan menyalahkan sebelah belah pihak, kita langsung mengklaim dia bahwa dia salah, tidak boleh, ya. Jadi kalau kita sebagai anggota kepolisian kita netral, ya, karena ucapan dan tingkah laku sama juga. Kalau ucapan itu tidak bisa langsung kita tunjukkan bahwa dia salah, ya. Kalau perilaku kita harus dia sopan, senyum dulu, sapa, salam, ya. Itu harus diberikan kepada masyarakat supaya bagaimana masyarakat ini ya berempati juga sama polisi. Nah, jadi begitu. Jadi ucapan dan tingkah laku harus sesuai. Jadi kalau ucapannya kita baik, mudah-mudahan masyarakat terima dengan baik sama perilakunya kita. Jadi harus sopan, kita harus ramah sama masyarakat supaya masyarakat juga masyarakat dia empati sama polisi juga. Demikian. Mungkin saling bekerja sama, ya, begitu. Betul. Mungkin terakhir, bagaimana kepolisian mempromosikan budaya terima kasih di antara anggota dalam berinteraksi dengan masyarakat? Ya, budaya terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi ini mempromosikan budaya ya. Jadi dengan cara kayak umpama ada kegiatan-kegiatan, budaya-budaya kayak umpama ada pesta kan, ada tarian lulo, ya. Nah, lulo. Jadi kalau menurut saya ini memang perlu, karena kita juga di sini di daerah Sulawesi Tenggara yang terkenal kan budaya lulo kan. Jadi kalau kita mempromosikan ada kegiatan masyarakat pesta, kita ikut meramaikan. Selain kita ikut meramaikan, kita juga menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah, ya. Jadi bukan hanya ikut serta dalam untuk pengamanan kegiatan tersebut. Jadi dengan adanya kegiatan tersebut, budaya Sulawesi Tenggara juga bisa tersebar dengan adanya kegiatan-kegiatan kan, dipromosikan kegiatan tarian lulo atau yang sejenisnya supaya budaya kita semakin berkembang dan luas. Supaya dikenal di masyarakat yang lain, bukan hanya bisa dipromosikan di lingkungan Sulawesi Tenggara. Ya, betul. Nanti dipromosikan, nanti dia tersebar-sebar, di share. Oh iya, polisinya ikut juga lulo. Mungkin sekian wawancara Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu kepada kami, memberikan edukasi kepada kami dan masyarakat. Mungkin sekian. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kami akan membacakan kesimpulan bahwa setiap manusia atau individu harus memiliki perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana individu harus mengembangkan sikap positif terhadap perilaku yang bijak, menghargai keadilan, dan memupuk integritas serta etika kerja keras yang baik demi kesejahteraan bersama, mendorong perubahan perilaku yang dapat membawa dampak yang positif bagi generasi selanjutnya demi tercapainya generasi emas 2045. Manfaat tugas ini bagi kami yakni menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan, karena tugas ini kami dapat bertemu dengan orang-orang hebat yang menjadi narasumber kami dan juga berbagi ilmu. Dengan demikian, video ini bertujuan untuk
mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya menjaga moralitas terhadap perilaku yang tidak bijak, ketidakadilan, tidak memiliki integritas, tidak suka bekerja keras, dan tidak pandai berterima kasih. Sekian dan terima kasih. Baik, itu dia tadi hasil video wawancara kami dengan beberapa narasumber yang hebat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam video ini. Video ini tidak luput dari kesalahan dan juga hilaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.